Pukul 6 pagi, seorang wanita terbangun dari tidurnya, lalu segera bergegas mengganti pakaiannya dengan training dan baju kaos lengan pendek untuk lari pagi hari ini. Karena hari ini adalah hari libur. 15 menit kemudian. Pagi mah, pah, sapanya pada kedua orang tuanya yang tengah duduk di ruang tamu, dengan cangkir teh dan kopi di atas meja. Pagi sayang, mau lari pagi ya? Tanya sang ibu dan diangguki oleh wanita itu yang tidak lain adalah Dea. Aku pergi dulu mah, pah, ucapnya lalu berlari keluar rumah untuk segera ke taman. Tempat pertemuannya dengan sahabat gesreknya yang akan menemaninya lari pagi hari ini. 10 menit kemudian, Dea tiba di taman, dan kemudian melihat sekeliling untuk mencari keberadaan sahabatnya, Bella. Dea, teriak seorang gadis dari kejauhan dengan berlari kecil menghampiri sahabatnya itu. Kirain kamu gak datang, hampir aja aku lari duluan, ucap Dea yang hanya dibalas cengengesan oleh Bella. Ayo, ajaknya dan mereka pun berlari kecil dan sesekali bersanda gurau bersama. 30 menit kemudian, Dea dan Bella mendudukkan diri di salah satu bangku taman yang tersedia di sana. Mereka berdua berusaha mengatur nafas yang sedikit tidak beraturan karena berlari. Ke minimarket yuk, ajak Bella lalu menarik tangan Dea tanpa menunggu persetujuan dari sahabatnya itu. Dea hanya pasrah dan menghembuskan nafasnya lelah. Mereka berdua memasuki salah satu minimarket yang berada tidak jauh dari taman. Dea dan Bella berjalan mendekat ke arah lemari pendingin untuk mengambil minuman dingin. Mereka asyik memilih minuman dingin sambil menikmati udara sejuk dari lemari pendingin itu. Dea, Bella, ucap seseorang yang kini berdiri di belakang mereka. Dea dan Bella terdiam, lalu saling menatap satu sama lain dan menoleh perlahan ke belakang. Om Gavin, ucap Bella kegirangan dengan senyum di wajahnya yang perlahan-lahan pudar ketika melihat pria yang berjalan mendekat ke arah mereka. Bella mendengus kesal melihat Firza yang berjalan mendekat ke arah mereka. Sedang Firza memasang raut wajah tidak bersahabatnya pada Bella. Apa? Kamu tidak bisa memasang raut wajah lain? Tanya Firza ketus yang hanya dibalas dengusan oleh Bella. Om Gavin kok kemana-mana sama dia sih? Tanya Bella terang-terangan dengan menunjuk ke arah Firza. Memangnya kenapa? Masalah untuk kamu? Ucap Firza yang lagi-lagi tidak bisa menahan kekesalannya. Masalah lah om. Masa orang lemah lembut seperti Om Gavin punya teman kayak om sih? Galak kayak emak-emak minta diskon sama penjual sayur. Ucap Bella terang-terangan. Dia menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Sedang Gavin menggigit bibir bawahnya untuk menahan tawa yang ingin keluar dari mulutnya. Kamu kenapa sih? Selalu saja membuat saya marah. Apa kamu tidak ada pekerjaan lain ya? Tanya Firza dengan menahan kekesalannya. Beberapa pengunjung minimarket itu mulai menoleh ke arah mereka, dengan penuh tanda tanya di kepala. Bella mengernyit dan terus-menerus bertanya dalam hati pada dirinya sendiri. Yeay, siapa juga yang buat Om marah? Kayak saya nggak ada kerjaan lain aja, ucap ketus Bella membela diri. Firza menghembuskan nafasnya kasar, lalu mengusap wajahnya dengan dada yang kembang kempis menahan emosi. Tiba-tiba Dea menarik baju Bella menjauh dari sana. Sedang Bella yang ditarik tiba-tiba seperti itu, terkejut lalu seketika berteriak membuat wajah Dea memerah bak tomat. Om Gavin, cepetan nembak Dea. Saya udah kebelet mau nikah sama temen om yang punya roti sobek 6. Teriak Bella tanpa malu sedikit pun. Firza dan Gavin terdiam mendengar hal itu. Lalu Gavin mengacungkan jempolnya pada gadis yang entah memiliki malu atau tidak. Beberapa pengunjung minimarket itu mulai cekikikan mendengar teriakan Bella, yang seolah mewakili sahabatnya. Ya Allah, sadarkanlah teman gesrekku yang kelewatan ini. Batin Dea berdoa saat tiba di kasir dan membayar minuman yang mereka beli, lalu segera menarik sahabatnya itu keluar dari sana. Astagfirullah, aku berharap tidak memiliki istri seperti itu. Batin Firza dengan terus melafalkan istighfar dalam hati. Kamu itu bisa nggak sih? Saring dulu baru ngomong. Ucap Dea kesal pada Bella yang berjalan di sampingnya, menuju bangku taman tempat mereka duduk tadi. Kan udah aku saring Dea,
Kalau nggak aku saring, mungkin tadi aku udah bilang yang aneh-aneh, ucap Bella membela diri, tanpa tahu diri sendiri. Mana ada disaring itu namanya Zubaidah. Batin dia kesal dengan melirik malas Bella yang begitu santai tanpa beban. Lain kali aku nggak mau ajak kamu deh, yang ada aku malu. Ucap dia dengan meneguk air mineral botol yang ia beli tadi. Bella menghentikan langkahnya, lalu menarik tangan dia tiba-tiba, membuat sahabatnya itu tersedak air yang ia minum. Uh, uh, uh. Batuk Dea dan menyeka air yang membasahi wajahnya yang sedikit terkena cipratan air dari botol itu. Kamu apaan sih, Bel? Kamu mau buat aku... Ucap Dea terhenti kala Bella tiba-tiba menaruh telunjuknya di bibir sahabatnya itu. Itu Kak Kinara kan? Ucap Bella tiba-tiba dengan fokus pada sesuatu dari kejauhan. Dea mengernyit, lalu mengikuti arah pandang Bella, dan seketika membulatkan matanya dengan sempurna, seolah ingin keluar dari tempatnya. Astagfirullah, pekik Dea dan Bella tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Bella, membuat gadis itu refleks melayangkan tangannya ke wajah orang yang menepuk bahunya. Gavin dan Firza keluar dari minimarket itu setelah membayar minuman yang mereka beli. Gavin mengerutkan alisnya saat dari kejauhan melihat dia dan Bella yang terdiam. Ia menarik tangan Firza untuk mendekat pada kedua gadis itu. Firza yang ditarik seperti itu terkejut, tapi tidak memberontak. Gavin semakin mengernyitkan alisnya saat samar-samar mendengar dia dan Bella beristighfar. Gavin semakin mempercepat langkahnya tanpa melepas tangan Firza yang ia tarik. Gavin menepuk pelan pundak Bella dan seketika menundukkan kepalanya. Kemudian, plak, Bella menarik tangannya dan seketika menutup mulutnya sendiri. Gavin mendongak dan mengerjapkan matanya beberapa kali, sedang dia menatap kejadian itu dengan mulut yang terbuka. Gavin melepaskan tangannya yang menarik tangan Firza, lalu mundur satu langkah. Firza menyentuh pipinya yang terasa panas. Ia menatap gadis yang baru saja memberikannya cap 5. Padahal dirinya tidak berbuat dosa, tapi malah mendapat cap 5 di wajah mulusnya. Mati aku, batin Bella dengan menatap Firza yang menatapnya tajam. Nafas Firza memburu, menandakan emosinya kembali datang. Terlebih karena mendapat sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Maaf om, please, ucap Bella dengan mengangkat tangan, lalu membentuk huruf V di samping kepalanya. Wah, teriak Bella dan refleks berlari menjauh saat Firza berniat untuk memberikannya pelajaran. Mama, teriak Bella dengan terus berlari, tanda menjauh dari pria yang kini mengamuk yang berlari mengejarnya tanpa henti. Dea dan Gavin terdiam melihat Tom yang mengejar Jerry yang berlari menjauh setelah melakukan kesalahan.